seumur hidupku. Mari sekali lagi kita katakan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Oh, segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari saudara bangkit berdiri, katakan segala pujian-Mu. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Jesus, segala pujian dan syukur, thank you Lord, hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Bapak Ibu, pagi hari ini kita kedatangan
dua pembicara. Jadi selamat datang untuk Pastor Chandra yang sudah mendapat gelar pendeta. Mari kita beri tepuk tangan. Dan juga dan Cik Nova yang datang. Dan hari ini kita akan menerima berkat pelayanan dari hambanya Brother Jimmy Haryanto yang ikatkan pinggang saudara karena dia akan membuat kita sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan. Brother ini luar biasa pelayanannya 2 hari dan ini hari ketiga luar biasa. Jadi buka hati kita karena firman Tuhan akan buat kita sangat diberkati. Silakan duduk dulu dan kami persilakan untuk langsung aja kepada Brother Jimmy. Shalom Bapak Ibu semua. Wah, ini dari sini nggak kelihatan muka-muka Bapak Ibu. Oke, perkenalkan nama saya tadi udah disebut Jimmy Haryanto. Panggilannya adalah Jimbo, singkatan dari Jimmy Jumbo. Gitu ya. Jadi saya minta maaf kalau nanti Bapak Ibu lihat ayat ketutupan sama badan saya. Saya di sini saya berasal dari Grow Center Jakarta dan saya melayani sebagai cool pastor. Dan saya juga melayani sebagai usher dan makanya kenapa hari ini saya datang ke sini saya nggak ketemu dengan orang asing. Ini adalah Grow Center Manado. Saya adalah bagian keluarga dari Bapak Ibu semua. Nah, oh ya boleh, thank you. Bagian dari keluarga artinya apa Bapak Ibu? Saya mau minta izin, seperti layaknya keluarga, saya akan ngomong apa adanya. Boleh ya? Jadi jangan nanti di luar digebukin, jangan. Karena saya akan bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. Yuk mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur. Terima kasih buat pagi hari ini. Hamba bisa rasakan Tuhan, Kau begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami berdoa pagi hari ini. Biar kebenaran firman Tuhan, benih-benih kebenaran itu boleh masuk ke dalam hati kami. Terobosi pikiran kami, terobosi hati dan jiwa kami, roh kami. Supaya kami boleh bertumbuh sungguh-sungguh menjadi murid Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, semua yang siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya katakan, amin, amin Bapak Ibu, amin. Oke, saya juga mau ngucapin thank you banget kesempatannya buat Pastor Chandra, Pastor Nova, Pastor Carlo, Pastor Telma yang benar-benar ngasih saya kesempatan untuk boleh berbagi. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, yang saya akan bagikan ini gak gampang. Karena ketika saya siapin ini Bapak Ibu, saya tuh sampai nangis-nangis di hadapan Tuhan. Apa yang saya dapat ini adalah pedang bermata dua. Jadi bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi buat saya pribadi saya juga ditegor sama Tuhan. Dan saya akan bagikan benar-benar apa yang ada dalam hati saya dari Tuhan buat Bapak Ibu semua. Amin. Oke, kalau gitu boleh pegang, angkat tangan kanannya, pegang sebelah kanannya bilang, kayaknya bakal ngomongin lu. Angkat tangan kirinya, pegang sebelah kirinya. Kamu juga buka telinga lebar-lebar. Kalau perlu belai telinganya. Saya akan mulai dengan sebuah cerita lucu Bapak Ibu. Ini kejadian nyata terjadi sama teman saya. Jadi adalah seorang anak muda berumur 29 tahun dan anak muda ini di hari malam minggu memutuskan untuk ngumpul bareng sama teman-teman cowoknya. Ketika dia lagi ngumpul bareng Bapak Ibu, mereka bilang, kita ngapain nih malam minggu? Gimana kalau kita nginep di apartemen kamu? Wah, dia tunjuk temennya gitu. Nah kebetulan temennya ini punya apartemen, itu lantainya paling tinggi, penthouse, lantai 30. Wah, terus akhirnya mereka bilang, oke, ayo kita mesen makanan, GoFood, pokoknya kita main deh ke apartemen kamu, kita nginep. Akhirnya mereka memutuskan untuk datang ke apartemen, naik mobil bareng. Begitu sampai di apartemen Bapak Ibu, apa yang terjadi? Boleh slide-nya? Yang terjadi adalah ternyata liftnya rusak. Nah lu Bapak Ibu, boleh slide-nya udah muncul? Oke, liftnya rusak Bapak Ibu. Ini saya izin turun gak apa-apa? Ya. Liftnya rusak. Terus mereka saling berpandang-pandangan. Ini gimana nih? Liftnya rusak. Ini lantai 30 loh. Terus akhirnya mereka memutuskan, gak apa-apa. Kita tetap sama-sama naik ke lantai 30 lewat tangga darurat. Tuh akhirnya, tapi mereka janjian. Supaya kita gak berasa capek, kita janjian dulu. Sembari kita naik tangga, sembari kita bercanda-bercanda. Gitu ya. So akhirnya yaudah. Akhirnya mereka tuh berempat tuh mereka naik tangga dari lantai 1, lantai 2 Bapak Ibu. Naik tangga.
Terus mereka ketawa-ketawa, saking kencengnya ketawa sampai seluruh tangga darurat itu penuh dengan tawaan mereka. Sampai akhirnya Bapak Ibu di lantai 26, tiba-tiba teman-temannya saya ini ngelihat yang punya apartemen, mukanya berubah. Terus dia bilang, bro, kenapa muka lu tiba-tiba kayak begitu? Terus dia bilang, brother, sorry brother, kuncinya ketinggalan di mobil. True story. Berapa banyak di antara kita Bapak Ibu dalam kehidupan ini mengalami hal yang sama. Kita bertobat, terima Tuhan. Kita mulai naik tangga kehidupan, betul? Kita naik, kita mulai melayani. Ada yang berhenti melayani. Pokoknya kita jalanin aja kehidupan. Tapi tahu gak Bapak Ibu, yang paling nyesekin apa? Sesaat sebelum Anda sampai ke destinasi lantai paling atas. Dan di situ Bapak Ibu bertemu dengan Tuhan. Dan tahu Tuhan bilang apa? Aku gak kenal kamu. Terus kita bilang, gimana gak kenal? Yesus, aku tuh udah bernubuat demi namamu. Aku udah menyembuhkan demi namamu. Tapi Yesus bilang apa? Enyahlah, aku gak kenal kamu. Dan Bapak Ibu, hari ini kita akan bicara tentang kuncinya. Jangan sampai kita ketinggalan kuncinya. Bapak Ibu udah capek, udah ikut Tuhan udah lama. Bahkan ada yang udah lahir tuh KTP-nya langsung Kristen. Tapi jangan sampai dalam kehidupan ini Anda kehilangan kuncinya. Sebenarnya perikop tadi Matius 7 itu bicara tentang menjadi pelaku firman. Dan hari ini saya akan bicara dari aspek dan kita akan tutup bulan ini bicara tentang discipleship, pemuritan. Bagaimana kuncinya supaya menjadi pelaku firman dengan menghidupi identitas dan tugas kita sebagai murid. Buat Bapak Ibu yang sudah siap menerima kebenaran nih, boleh angkat tangan ya, lambaikan. Oke, amin. Kita akan langsung mulai Bapak Ibu. Next slide. Langsung ke 666. Yohanes 6 ayat 66. Wow, angkanya kayak mistis banget ya. Sebenarnya enggak, itu cuma kebetulan doang. Tapi yang menarik Bapak Ibu, di Yohanes 6 ayat 66 itu dikatakan begini. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Ini ada satu titik dalam pelayanan Yesus. Dari begitu banyak murid tiba-tiba berkurang hanya menjadi 12. Apa yang terjadi? Karena jangan sampai hidup kita seperti orang-orang ini. Nah, yang terjadi Bapak Ibu, kita akan banyak buka Alkitab, boleh? Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu, kita lihat mundur ayat yang selanjutnya. Apa yang terjadi? Di Yohanes 6 ayat 60 sampai 61. Dikatakan begini, di ayat 60-61. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, adakah perkataan Yesus, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Hal pertama untuk menjadi murid yang sejati adalah murid harus ready digoncang pondasinya dengan firman Tuhan. Banyak di antara orang-orang yang saya kenal bilang begini, Jim, gue tuh ya gak semua pengajaran gue suka dengerin. Oh ya, kalau ngomongin berkat, kesembuhan, wah saya aminin. Tapi kalau udah ngomongin pengajaran, ngantuk. Terus udah gitu kadang-kadang ada orang yang, nanti yang gereja yang khotbah siapa? Si ini. Si ini. Aduh enggak deh, gue telat aja datangnya. Tahu gak Bapak Ibu? Firman Tuhan katakan, Anda gak mau ketinggalan kuncinya. Kunci pertama adalah kita harus siap hidup kita digoncang pondasinya oleh firman Tuhan. Nah, pengejauhan tahannya seperti apa? Kita lihat next slide. Kita harus hati-hati. Karena orang yang tidak mau digoncang pondasinya oleh firman Tuhan, itu punya tendensi, kecenderungan punya dua Tuhan dalam hidup dia. Apa itu? Tuhan yang pertama adalah Tuhan yang sebenarnya. This is the real God. Ini adalah Tuhan, dialah Alfa dan Omega. Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang menciptakan Bapak Ibu, yang menghembuskan nafasnya untuk manusia itu bisa jadi. Dia adalah Tuhan yang sama, yang membunuh anaknya sendiri supaya darahnya tercurah, supaya siapapun yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Ini Tuhan yang benar Bapak Ibu. Dan Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang kita kenal lewat firman-Nya. Tapi Bapak Ibu, orang-orang yang tidak mau digoncang pondasi hidupnya akan cenderung punya Tuhan yang kedua. Tuhan yang kedua adalah Tuhan yang lahir dari imajinasi dan ekspektasi dirinya sendiri. Adalah Tuhan yang dia ciptakan sendiri. Buat saya ini namanya Tuhan, bukan Tuhan yang dari firman. Saya kasih contoh, ada 3 jenis, ada banyak jenisnya tapi saya akan bawa 3. Jenis yang pertama adalah Tuhan yang transaksional. Tahu Tuhan yang transaksional Bapak Ibu? Tuhan yang transaksional itu seperti ini. Dia adalah seorang bisnismen. Untuk menggolkan dapat proyek gede banget. Tapi untuk supaya proyeknya bisa goal pada saat ngasih tender, dia selipin tuh duit bawah tangan. Kemudian malamnya dia doa, Bapa dalam nama Yesus, tolong Tuhan supaya duitnya bisa diterima dan tendernya ini lancar. Tuhan saya janji kalau ini lancar, saya janji saya gak bakal kasih 10%, saya bakal kasih 70% buat Tuhan. Gereja mau apa, saya bangunin semuanya. 70% saya kasih buat Tuhan. 30% saya hidup dari situ. Kenapa? Karena 30% ini udah kaya banget. Ini adalah Tuhan yang transaksional. Ini adalah orang-orang yang gagal move on dari kepercayaannya yang lama. Ini adalah orang-orang yang melihat Tuhan hanya sebagai partner investasi. Dan dia tidak pernah mengenal Tuhan yang sebenarnya. Dan dia berpikir Tuhan itu bisa dicobai. Yang penting kan saya udah memberi. No, Bapak Ibu, kenali Tuhanmu dengan benar. Yang kedua adalah jenis Tuhan yang ekstrim, penuh dengan kasih karunia. Oh Tuhan itu penuh dengan kasih karunia, tapi jangan ekstrim. Tahu gak ekstrimnya begini Bapak Ibu. Tuhan kan maha penyayang, Tuhan kan maha pengampun, betul ya? Jadi gak apa-apa Jo, sebelum hari Minggu, Sabtu Minggu kita mabok-mabokan dulu, kita seks bebas, kita selingkuh dulu gak apa-apa. Nanti hari Minggu saya datang sama keluarga, kita duduk, Tuhan kan akan mengampuni. Itu adalah jenis Tuhan yang kedua yang kita ciptakan sendiri. Betul Bapak Ibu, Yesus tuh mengampuni, betul. Tapi Yesus juga bilang jangan cobai dia. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi dia, engkau akan hidup sesuai dengan aturan firman-Nya. Bukan seenak jidat kita Bapak Ibu. Mukanya tegang semua. Kemudian jenis Tuhan yang ketiga yang kita ciptakan sendiri. Yaitu kebalikannya dari jenis Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Yaitu jenis Tuhan yang sangat tegas dan keras. Ini adalah orang-orang yang dia mungkin datang ke gereja hari ini. Tapi dalam hatinya dia tahu Tuhan gak mungkin bisa maafin saya. Dosa saya udah terlalu banyak, Brother Jimbo, kamu gak tahu aja. Tuhan gak mungkin bisa maafin saya. Saya udah terlalu sering jatuh bangun dalam dosa, Tuhan gak mungkin bisa terima saya. Tapi Anda gak berani ngomong. Ke pasangan, ke siapa Anda simpen dalam hati. Karena Anda ngerasa gak layak di hadapan Tuhan. Jadi ketika semua orang nyembah angkat tangan, Anda bilang, emang nolong ya kalau gue angkat tangan, Tuhan masih mau terima saya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, orang-orang yang seperti ini, kemungkinan besar akar penyebabnya adalah orang yang kehilangan kasih Bapa. Dalam hidupnya mungkin punya yang namanya ayah, tapi gak pernah benar-benar bertindak sebagai ayah. Ayahnya kejam, ayahnya siksa dia, ayahnya disiplinkan dia. Atas nama supaya kamu jadi orang besar, jadi kamu harus disiplin. Begitu buat kesalahan, langsung diajar habis-habisan. Sehingga ketika dia hidup, dia gak pernah bisa lihat Yesus itu maha penyayang. Dia gak bisa lihat Yesus itu maha pengasih, gak bisa. Dan akhirnya diciptakan sendiri Tuhan dalam pikiran. Padahal Bapak Ibu, Yesus sudah katakan, kenali. Kenali Tuhan yang sebenarnya, amin. Dan ini Bapak Ibu, adalah values kita di Growth Center Church. Di seluruh Indonesia. Yang pertama Tuhan yang sebenarnya itu adalah God-centered. Kita adalah gereja yang benar-benar berorientasi pada Tuhan yang sebenarnya.
Yaitu orang-orang yang menghabiskan, menginvestasikan waktunya, berkomitmen untuk mengenali Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sedangkan jenis Tuhan yang kita ciptakan sendiri itu adalah self-centered. Yaitu orang-orang yang berorientasi pada dirinya sendiri, berorientasi pada apa yang dia mau, berorientasi pada luka masa lalu. Itu self-centered Bapak Ibu. Jadilah murid-murid Tuhan yang God-centered. Ada amin. Kita lanjut Bapak Ibu. Next slide. Jadi pengajaran yang keras itu sebenarnya bukan pengerjaan suara keras. Tapi saya minta maaf dulu, memang suara saya keras. Makanya istri saya udah bilang, lu ngomong jangan kenceng-kenceng katanya. Tapi saya excited Bapak Ibu. Saya benar-benar mau bagikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, pengajaran yang keras walaupun dibawakan dengan suara lembut, tetapi kalau itu bisa merubah nilai kehidupan kita, karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Itulah pengajaran yang menggoncangkan iman, yang menggoncangkan pondasi hidup kita. Ada orang-orang di sini mungkin ketika keluar dari rumah, keluar dari gereja, ketika habis kebaktian, walaupun pendetanya kayaknya boring banget, tapi ketika Anda keluar, suami istri di mobil, Anda bisa saling berpandangan dan Anda lihat, sayang maafin saya ya. Itu pengajaran yang keras. Pengajaran yang keras, seorang tua pulang ke rumah, dia peluk anaknya dan bilang, papa minta maaf. Itu pengajaran yang keras Bapak Ibu. Pengajaran keras yang membuat Bapak Ibu pulang dari tempat ini, punya satu gairah baru, satu komitmen. Walaupun cuma 5 menit setiap hari, tapi saya punya komitmen untuk mengunyah firman Tuhan setiap hari. Itu pengajaran yang keras. Ketika Anda datang ke lingkungan keluarga besar, pesta, Anda datengin orang yang paling Anda benci selama ini di keluarga dan Anda bilang, aku minta maaf. Itu pengajaran yang keras. Itu berarti nilai-nilai kehidupan surgawi yang ada di firman-Nya merasuk dalam diri kita dan menjadi bagian dari hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ini saya belum mulai loh, masih intronya doang. Next slide. Nah, sekarang kita bahas. Jadi yang dimaksud pengajaran yang menggoncangkan pondasi hidup itu apa? Kita lihat sama-sama, kita gali. Kita mundur dari Yohanes 6 ayat 66, kita mundur ke belakang. Next slide. Yohanes 6 ayat 51-56, inilah pengajarannya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Mereka gagal paham Bapak Ibu. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, maka kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini masuk dalam poin saya yang kedua. Menjadi murid Yesus artinya kita harus siap memberikan totalitas, bukan kuantitas. Ayat ini bukan ngajarin kalau kita harus jadi kanibal, makan daging Yesus, minum. Bukan. Orang Yahudi gagal paham. Kita juga jangan sampai gagal paham. Yang Yesus maksudkan adalah Yesus sedang men-challenge semua murid-muridnya. Kamu siap gak ngasih totalitas buat Tuhan? Di situ maksud daripada perikop ini Bapak Ibu. Ada banyak orang bilang begini. Oh mungkin saya backtrack sedikit dulu ya. Karena yang menarik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di Yohanes 6, di bagian-bagian awal Yesus melakukan sebuah mukjizat. Karena mukjizat ini semakin banyak orang yang mau ngikut Yesus. Mukjizatnya apa Bapak Ibu? Mukjizatnya adalah 5 roti dan 2 ikan. Gara-gara mukjizat tadinya orang datang berbondong-bondong cuma mau dengerin Yesus, betul? Tapi begitu Yesus kasih makan 5.000 kepala keluarga dan seluruh keluarganya dengan hanya 5 roti dan 2 ikan, mata mereka terbuka. Ini Mesias.
Ini raja yang akan memberkati kita secara fisik. Ini raja yang akan membebaskan kita dari penjajahan. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Mereka melihat mukjizat yang memenuhi kebutuhan fisik mereka. Dan kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu ketika Yesus challenge mereka. Kamu siap gak supaya aku ada dalam kamu dan kamu ada dalam aku. Makanya kamu yang Yesus maksud adalah bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kamu siap gak? Dan banyak yang mundur. Gak ada yang siap. Padahal Bapak Ibu, Yesus itu gak minta. Yesus gak minta 100% waktumu untuk Tuhan, enggak. Yesus gak minta, oh saya anak Yesus. Iya, makanya kamu harus pelayanan full time. Temenin Pastor Chandra, Pastor Carlo, temenin. Yesus gak minta kayak begitu. Yang Yesus minta apa? Bukan 100% waktumu, tapi 100% hatimu buat Tuhan. Maksudnya 100% hatimu buat Tuhan, apa itu maksudnya Bapak Ibu? Saya kasih contoh, kalau Anda adalah seorang bisnismen di tempat ini, belajar ketika Anda berbisnis bukan untuk manusia, bukan untuk kedagingan, tapi kamu berbisnis untuk memberkati banyak orang dengan 100% prinsip-prinsip kerajaan sorga diterapkan dalam bisnismu. Gak ada lagi yang namanya, teman-teman gue semua yang lain kalau mau deal taruh duit bawah tangan loh. Berarti ini umum, kita juga harus ikut nyogok. No Bapak Ibu, Anda 100% buat Tuhan maksudnya apa? Ketika Anda mau bisnis, Anda bilang yang lain boleh pakai jalannya dunia, tapi aku pakai prinsip kerajaan sorga. Kalau Anda karyawan, apa prinsipnya totalitas 100%? Simple, jangan malas. Apapun cara kita, ketika Bapak Ibu, ketika kita sudah dibayar sama gaji, itu berarti 8 jam waktu kita bekerja. Dan Tuhan bilang ketika kita bekerja, jangan bekerja seakan-akan untuk manusia, tapi bekerja seakan-akan untuk Tuhan. Ketika yang lain, gue udah capai target kok, udah gak apa-apa leha-leha dingin. No Bapak Ibu, Anda bekerja dengan spirit of excellence. Supaya dunia bisa melihat bahwa dalam diriku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada dalam diriku. Apa maksudnya totalitas dalam keluarga? Maksudnya totalitas dalam keluarga adalah ketika suami dan istri belajar untuk minta maaf satu sama lain. Ketika istri belajar untuk mencintai suami. Suami mencintai istri dan istri menghormati suami. Saya kasih tahu Bapak Ibu, ini bukan seminar pernikahan. Tapi salah satu hal yang mengubah pernikahan saya adalah satu statement. Hai para suami, kalau engkau memperlakukan istrimu sebagai seorang ratu, dan mencintai dia sebagai seorang ratu yang paling cantik, istrimu akan menghormatimu sebagai seorang raja. Bukan masalah siapa mulai duluan, siapa minta maaf duluan. Kerjakan totalitas dalam pernikahanmu. Kerjakan totalitas dalam hubunganmu dengan anakmu. Jangan, kalau Anda perlu disiplin, Anda disiplinkan, tapi bukan karena Anda sedang marah Anda disiplinkan. Banyak Bapak Ibu. Makanya kenapa Anda harus ikut cool? Karena di dalam cool Anda bisa bertumbuh mendiskusikan apa sih hal praktis. Siapa di sini yang udah ikut cool? Boleh angkat tangan. Masih terlalu sedikit Bapak Ibu. Ikut cool. Kalau enggak, saya berani jamin hidup Anda akan sama seperti orang yang naik tangga, tapi begitu sampai ujung kuncinya ketinggalan. Ikut cool, daftar cool. Di situ baru Anda bisa bertumbuh. Amin. Oke, next slide. Jadi Yohanes 6 ayat 53 sampai 54 katakan, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Berapa banyak di antara kita, suami dan istri yang hubungan pernikahannya sudah gak punya kehidupan. Udah gak ada gairahnya. Berapa banyak di antara kita hubungan anak dengan orang tua dengan anak dengan mertua. Itu sudah gak ada kehidupan. Mereka duduk makan bareng cuman formalitas. Gak ada lagi yang namanya bertukar pikiran, bertukar isi hati, udah gak ada lagi. Itu namanya kehidupan yang tidak ada kehidupan. Boleh gak cari psikolog? Boleh. Cari konselor? Bagus. Bahkan juga gereja ini menyediakan konselor. Tapi firman Tuhan katakan, kuncinya cuman ada di sini. Bersekutu
bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Maksudnya apa? Makan daging Yesus artinya Anda harus kunyah firman-Nya. Jawabannya cuma di sini. Anda mati-matian nangis berdoa, Tuhan berikan breakthrough buat keluargaku. Berikan mukjizat supaya istriku, suamiku bisa kembali ke rumah. Jawabannya cuma satu, apakah Anda sudah mengunyah firman Tuhan setiap hari? Itu janji Tuhan Bapak Ibu. Jangan cuma jadi Kristen KTP doang. Tapi jadilah Kristen yang membawa dampak. Yang akan membawa pertobatan untuk seluruh Manado. Amin Bapak Ibu. Next slide. Makanya ini masuk dalam poin saya yang ketiga. Murid itu harus selalu bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kalau bicara tentang tubuh dan darah, sebenarnya ini satu paket. Ini sebenarnya bicara tentang kita benar-benar bersekutu dengan pribadi Yesus. Tetapi yang menarik yang saya mau gali sedikit, next slide. Ada di ayat di Yohanes 6 juga, dikatakan gini, akulah roti hidup. Yesus mengatakan dia adalah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Tahukah Bapak Ibu, roti itu adalah firman Tuhan dan pribadi Yesus. Dan yang menarik adalah di Yohanes 1 ayat 1 memang kata yang dipakai berbeda. Tetapi saya coba tarik benang merahnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Artinya apa? Cara Anda memperlakukan firman Tuhan. Cara Anda menghabiskan waktumu dengan firman Tuhan. Adalah gambaran cara Anda memperlakukan Tuhan. Jangan sebut dirimu sebagai anak Tuhan kalau Anda tidak membangun kebiasaan untuk mengunyah firman setiap hari. Nah tuh kan Jim, kayak gitu berarti gue gak layak dong. No Bapak Ibu, saya percaya hari ini kita ketemu bukan kebetulan. Tuhan sayang banget sama Bapak Ibu. Dan Tuhan mau katakan kembalilah, come back. Kembalilah hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kembali. Kalau selama ini engkau mencari jawaban. Kalau selama ini engkau melihat bahwa hidupmu sudah tidak punya kehidupan. Kembali. Ini adalah message Tuhan buat kita semua pagi hari ini. Dan kemudian Bapak Ibu, next slide. Kalau bicara tentang darah Yesus, next slide. Sebenarnya sekali lagi ini tidak bisa dipisah, tapi untuk penjelasan saya coba untuk pisah dikit nanti kita gabung. Di Ibrani 9 dan 14 dikatakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dengan darah Kristus dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Darah Kristus it's so powerful Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu ketika Yesus mati di atas kayu salib. Ada satu hal yang terjadi, ada banyak hal terjadi, tapi ada satu hal yang memberkati saya dengan luar biasa. Yaitu ketika Yesus mati di atas kayu salib, tirai bait Allah terbelah dua. Ketika darah Yesus tercurah, tirai bait Allah terbelah dua. Itu artinya apa Bapak Ibu? Berarti mulai sekarang kalau Anda mau ketemu Bapa yang Maha Kuasa, Anda gak perlu perantara imam lagi. Anda hanya perlu untuk berlutut dan berdoa sama Tuhan. Dan saat itu juga karena tirai bait Allah terbelah dua, terbuka akses VIP dari dunia menuju ke surga. Itulah darah Kristus. Jangan disia-siakan Bapak Ibu. Jadi apa hal praktis yang saya bisa bawa pulang? Simple Bapak Ibu. Berarti mulai sekarang. Makan firman Tuhan. Dan ingat terus darahnya yang sudah tercurah di atas kayu salib. Saya punya kebiasaan kalau pagi saya dengar, saya selalu merenungkan kebaikan Tuhan. Tahu gak Bapak Ibu? Orang yang paling excited sama kehidupan, yang paling semangat sama kehidupan adalah orang yang baru aja selamat dari kecelakaan. Pernah punya teman ngalamin, gila, gue hampir ditabrak truk. Tiba-tiba dia bilang, wah hidup ini indah sekali, hidup ini luar biasa. Karena Anda baru saja selamat dari kematian. Saya mau katakan Bapak Ibu, Anda sudah diselamatkan dari kematian yang kekal. Ingat itu. Setiap pagi Bapak Ibu renungkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Pakai earphone, dengar.
nyembah bareng. Walaupun cuma 5 menit. Setelah itu punya komitmen, makan firman Tuhan. Makan firman Tuhan. Gak usah muluk-muluk setengah jam, 5 menit aja dulu. Makan firman Tuhan. Mulai punya buku catatan. Tulis apa yang Tuhan bicarakan dalam hidup kita, tulis. Dan Anda akan lihat kehidupan Anda akan dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Next slide. Darah Kristus menyucikan dan melayakkan kita menjadi muridnya. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang ngerasa aku sebenarnya udah gak layak. Tapi aku cuma nemenin keluarga aja. Tapi jujur aku gak yakin Tuhan mau ngampunin dosaku. Saya mau katakan, gak ada dosa yang gak bisa diampuni Bapak Ibu. Gak ada perbuatan yang Tuhan gak mau terima lagi. Yang penting kita benar-benar bertobat. Kita minta darah Kristus menyucikan kita, amin. Next slide. Ini adalah 2 poin saya yang terakhir. Wah, begitu ngomong terakhir ada yang melek langsung. Bapak Ibu, ini adalah kisah 2 penjahat yang disalib bersama dengan Yesus, betul? Nah, yang menarik adalah kalau bicara tentang salib, ini cuma ada di kitab Lukas. Di Injil yang lain gak ada. Nah, terus kita gak tahu nih ya, tapi 2 penjahat ini lagi ngobrol, Yesus di tengah, betul? Penjahat yang pertama, dia bilang gini, kalau lu Yesus, turun dong dari salib, bebasin kita semua. Terus kemudian penjahat yang kedua bilang apa? Lu jangan sembarangan ngomong, dia bilang. Dia ini benar-benar Yesus anak Allah. Kalau kita memang layak disalib karena kita berdosa, tapi orang ini tidak bersalah. Dan kemudian apa Bapak Ibu? Dia lihat pada Yesus dan dia ngomong apa? Yesus, tolong ingat aku. Kemudian Yesus langsung jawab kan? Sama penjahat yang pertama dia gak jawab kan? Sama penjahat yang kedua dia langsung jawab. Dia bilang apa? Ketahuilah pada hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ada banyak orang bilang, apa sih artinya dari perikop ini, dari cerita ini? Memang betul, salah satu yang dari kecil kita diajarkan adalah perikop ini mengajarkan bahwa Yesus itu punya kasih karunia yang luar biasa. Bahkan orang yang udah mau mati sekalipun bertobat Tuhan terima, betul? Tapi saya mau kasih tahu, ada interpretasi yang kedua. Yaitu begini, bayangin Bapak Ibu. Penjahat yang pertama, tanpa kita sadari, itu yang kita lakukan dalam hidup kita. Tapi kita ngomongnya sopan sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan Yesus, kalau Engkau adalah Allah, tolong berikan mukjizat buat keluarga kami. Tuhan Yesus, kalau Engkau adalah Allah, tolong sembuhkan penyakitku. Tuhan Yesus, kalau Kau adalah Allah, bebaskan aku dari hutang-hutangku. Ini berarti mentalitasnya sama kayak penjahat yang pertama. Kalau lu Yesus turun dong, bebasin kita. Tapi kemudian ada penjahat yang kedua yang bilang begini. Ini nih Yesus loh, ini gak bersalah. Ini benar-benar anak Allah. Dan ini masuk dalam poin saya yang keempat. Murid Yesus yang sejati. Ada murid yang selalu percaya penuh akan keilahiannya Yesus. Bahkan ketika tidak ada mukjizat yang terjadi dalam hidupmu, kau tidak meragukan sama sekali bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah atas kehidupanmu. Big Man Sirait, salah satu pendeta yang saya sangat kagumi. Di akhir ujung hidupnya, dia bilang begini. Ada 2 macam iman dalam hidup ini. Iman yang pertama adalah iman yang besar. Ini adalah iman yang mampu memindahkan gunung dengan iman hanya sebesar biji sesawi. Tetapi ada jenis iman yang kedua, yaitu iman yang benar. Iman yang benar adalah ketika Tuhan belum pindahin gunungnya, apakah engkau tetap mempercayai Dia sebagai Tuhan atas kehidupanmu? Gereja kita adalah gereja yang sehat. Gereja yang mengajarkan untuk punya iman yang besar. Tetapi pada satu sisi kita juga mengajarkan Bapak Ibu kita harus punya iman yang benar. Dan ini masuk dalam poin saya yang terakhir. Saya cerita sedikit Bapak Ibu. Di bulan Desember saya dan istri mengalami suatu musibah yang luar biasa. Yang gak pernah kepikiran dalam pikiran kami. Gak pernah. Benar-benar datang sebagai badai topan. Saking kami terguncangnya Bapak Ibu.
di bulan Desember kami memutuskan untuk berhenti pelayanan. Dan saat itu karena masalahnya sangat sensitif, kami gak bisa cerita banyak. Tapi kami cerita kepada Pastor Andi, cerita, dan waktu itu kami diizinkan. Kenapa? Karena itu benar-benar masalah yang sangat besar yang kami gak pernah kepikiran. Dan jujur Bapak Ibu, hati saya mempertanyakan Tuhan di mana. Kita berdoa setiap hari, kita nyembah tiap hari, kita bilang Tuhan, saya mentalitasnya udah kayak penjahat yang pertama. Tuhan, tunjukkan kuasa-Mu. Ngomongnya sopan Bapak Ibu, tapi sebenarnya sama aja kayak penjahat yang pertama. Kalau Engkau Tuhan, tunjukkan. Sampai akhirnya saya nyerah Bapak Ibu. Bulan Desember, Januari, Februari, Maret, dan bulan April saya ditegur sama Tuhan. Dengan kasih-Nya yang luar biasa. Dan tahu gak Bapak Ibu, Tuhan ngomong apa? Tuhan bilang begini, murid Yesus yang sejati itu bukan memfokus mencari mukjizat, tapi belajar menjadi mukjizat buat orang lain. Kalau saat ini Anda belum dapat mukjizat dari Tuhan, berarti Tuhan mau ingatkan kita untuk belajar menjadi mukjizat buat orang lain. Kalau Anda belum mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, berarti Anda belajar menjadi kesembuhan untuk orang lain. Kalau hari ini Anda terus berdoa untuk breakthrough dalam keadaan finansialmu, tapi Tuhan belum kasih, berarti Tuhan mau Anda menjadi financial help buat orang lain. Kalau ada orang-orang di sini yang sakit, Tuhan belum sembuhin, itu artinya Anda belajar pergi ke rumah sakit dan mulai ngedoain orang-orang yang sakit. Kalau Anda merasa, Tuhan kenapa saya benar-benar belum keluar dari finansial problem, itu berarti Anda perlu ke tetangga Anda dan lihat, kalau Anda masih bisa makan dengan satu lauk, tapi tetangga Anda mungkin gak punya nasi, Anda bagikan nasi ke dia walaupun Anda dalam kekurangan. Itu adalah esensi murid yang sejati. Tapi banyak orang bertanya, jadi kenapa Tuhan gak jawab? Kenapa Tuhan gak kasih? Simple Bapak Ibu, Tuhan kalau mau ubah keadaan kita itu seperti membalikkan telapak tangan. Tapi yang Tuhan mau, yang Tuhan rindu adalah melihat satu gereja ini, satu jemaat ini untuk dibangkitkan suatu kekuatan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bapa kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami tahu bahwa hari ini kami datang ke sini bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Terima kasih Bapak kalau Kau masih mengasihi kami, mencintai kami. Dan saya mau katakan buat Bapak Ibu di tempat ini, kalau ada orang-orang yang datang ke tempat ini, Anda mungkin gak pernah cerita ke siapapun, tapi Anda tahu Anda punya depresi yang sangat tinggi. Anda ngerasa bahwa hidup ini saya udah gak punya kehidupan lagi. Dan bahkan mungkin ada yang berpikiran untuk bunuh diri. Saya mau katakan hari ini kita ketemu bukan kebetulan. Tuhan sayang sama kamu. Gak ada dosa yang Tuhan gak bisa ampuni Bapak Ibu. Yesus sayang sama kamu. Kalau ada di sini suami istri yang sudah tidak memiliki kehidupan dalam pernikahannya. Dan Anda berdoa sama Tuhan, kasih kehidupan. Saya mau katakan hari ini tidak kebetulan Bapak Ibu. Kalau ada di sini orang tua dengan anak yang kayaknya hubungannya udah gak bisa deket lagi. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, hari ini gak kebetulan Tuhan ingatkan kita bahwa kuncinya ada di bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kuncinya ada dengan mengunyah firman Tuhan, mengingat terus kematian darah yang tercurah di atas kayu salib. Kalau ada orang-orang yang berdoa seperti ini, taruh tangan kananmu di dada. And I want to pray for you. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Bapak kami berdoa di dalam nama Yesus. Hamba percaya Tuhan bahwa kasih karunia Tuhan sudah cukup bagi kami. Hamba percaya Tuhan bahwa hari ini Tuhan memanggil kembali anak-anaknya. Kalau ada orang di sini yang sudah lama pelayanan keluar karena kecewa dengan Tuhan. Dan hari ini Tuhan bicara dengan hatimu. Kembali. Hamba berdoa, lepaskan Tuhan kedamaian yang melampaui segala akal.
lepaskan Tuhan hikmat-hikmat-Mu, impartasi-Mu. Berdoa di dalam nama Yesus. Biar ada pengampunan, yang mengalir di dalam nama Yesus. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, di hari ketika saya kembali di bulan April, saya rasakan satu hal yang saya nggak pernah rasakan sebelumnya. For the very first time in my life, saya rasakan yang namanya kedamaian yang melampaui segala akal. Dan itu akan terjadi kalau Anda mulai copot matamu terhadap dirimu sendiri dan belajar memandang Yesus dan firman-Nya sebagai satu-satunya kekuatan dalam hidupmu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, berapa banyak yang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Altar ini masih akan terbuka bagi jemaat Tuhan yang rindu didoakan secara pribadi. Sebentar setelah terima doa berkat, nanti Brother Jim yang akan mendoakan yang mau didoakan secara pribadi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi katakan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Mari kita angkat tangan, kita mau berdoa untuk hamba Tuhan, Bapak Jimmy. Tuhan, kami berdoa, kami percaya Tuhan akan terus bawa hamba-Mu itu terus naik Tuhan. Terus menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang terikat, jiwa yang membutuhkan lawatan Tuhan dan jamahan Tuhan. Kau pakai Tuhan firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Tuhan seperti pedang yang tajam, yang melepaskan yang terikat, membebaskan Tuhan yang terbelenggu. Engkau berkati hamba-Mu ini, istri anak-anaknya, pelayanannya diperlebar. Tuhan, dia akan pergi kota demi kota, bahkan bangsa demi bangsa untuk jadi berkat. Nah Tuhan yang akan mengantar hamba-Mu ini. Karuniakan kekuatan dan kesehatan, damai dan sukacita, pengurapan yang terus dipertambah. Berkati jemaat-Mu yang sudah datang hari ini ya Bapak. Apapun yang menjadi pergumulan permasalahan, kami percaya kami punya Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Setiap doa kami mendapatkan jawaban terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Namun sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami siapkan hati kami untuk terima berkat. Mari angkat tanganmu, arahkan wajahmu di hadapan Tuhan, dan kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus jadi bagian kita. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Dipersilahkan Bapak Ibu yang ingin doakan boleh maju ke depan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu
pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menembus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menembus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menembus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menembus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Kasih-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Ku bawa hatiku penyembahan-Mu, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku penyembahan-Mu, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku penyembahan-Mu, ku semakin berkurang,
aku untuk mengenal kehendak-Mu di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya
Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for Fall in this place. I needed more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I needed more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Spirit of your Spirit.
Sound. Kak, sound mau evaluasi.